إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu publik Indonesia, khususnya pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, dihebohkan dengan ingin ditangkapnya salah seorang anak kiai pimpinan pondok pesantren yang sangat besar, memiliki jumlah murid atau santri yang lumayan banyak dan sangat terkenal di sebuah daerah, di mana zaman rahmatullah proses ingin ditangkapnya anak kiai ini yang dugaan kasusnya adalah pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap beberapa korban anak santriwati. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas permasalahan tersebut, karena hal tersebut adalah terkait dengan pondok pesantren dan proses pembelajaran yang ada di pondok pesantren tersebut. Saya ingin katakan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya pondok pesantren ini memang salah satu wadah pendidikan yang sangat diminati oleh orang tua agar kelak anak mereka bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Artinya apa? Zaman rahmatullah, banyak orang tua memiliki cita-cita, memiliki harapan yang besar, memiliki angan-angan yang luar biasa terhadap pondok pesantren itu, agar ketika anak mereka dititipkan di pondok pesantren tersebut, maka anak ini memiliki adab akhlak, ini intinya, adab dan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, ataupun nantinya ketika dia di pondok pesantren tersebut, ya mungkin di sana pondok pesantren juga mengajarkan pengembangan skill bagi santrinya atau santriwatinya, sehingga diharapkan anak tersebut bisa tidak sekedar soleh, tapi dia bisa cerdas dan berakhlak mulia. Maka tentunya zaman rahmatullah, hal itu tidaklah kita kemudian pertanyakan atau kita merasa heran, sebab Indonesia ini adalah mayoritas kaum muslimin, sehingga perhatian mereka terhadap anak-anak mereka khususnya dalam pendidikan agama itu sangat besar zaman rahmatullah. Itu kita tidak pungkiri. Dan kalau kita ingin melihat ya lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren di Indonesia ini sangat banyak. Yang mulai daripada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Irian juga bahkan sudah masuk di sana. Bahkan beberapa daerah wilayah yang terpencil itu sudah mulai melirik pendidikan pondok yang berbasis pendidikan yang berbasis pondok pesantren. Ya bahkan kalau kita ingin melihat di kota-kota besar seperti ya Jakarta, Makassar dan sebagainya, itu sekarang pendidikan umum sudah berbasis atau sudah dikaitkan dengan pendidikan Islam. Sehingga muncullah SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, SMPIT, SMAIT, Sekolah Tahfiz, yang kemudian dikombinkan, dicampurkan dengan pendidikan umum, digabungkan dengan pendidikan umum, dimasukkan pendidikan umum. Karena kenapa zaman rahmatullah? Sekali lagi saya ingin tekankan bahwasanya orang tua memiliki harapan yang sangat besar terhadap sekolah-sekolah Islam untuk mendidik karakter anak-anak mereka, sehingga anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan itu adalah merupakan nilai positif yang saya ingin katakan zaman rahmatullah. Artinya ada perubahan reformasi pendidikan yang kita dapatkan. Ya dahulu mungkin ya di umuran kita, di umuran anak antum dan sebagainya, itu sekolah berbasis Islam sangat kurang. Yang banyak itu dominan itu adalah pondok pesantren yang dimana santrinya nginap. Nah sekarang ini Masya Allah, reformasi pendidikan sangatlah kita apresiasi dan memiliki harapan yang besar bagi sekolah Islam tersebut, agar mereka bisa tidak hanya sekedar imtek ilmu dan teknologi yang diajarkan oleh guru-guru kepada anak didik mereka, tapi imtak begitu pula yang sangat ditekankan, yaitu iman dan takwa. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, yang menjadi catatan bagi kita semuanya adalah sangat berisiko kalau ada pondok pesantren atau sekolah yang berbasis Islam itu muridnya campur baur.
Sangat berisiko zaman rahmatullah. Sangat besar efek negatifnya kalau ada pondok pesantren, begitu pula dengan sekolah Islam yang notabene-nya antara siswa dan siswi murid putra dan putri itu dipisahkan. Sangat berisiko. Apakah pacaran, kemudian dari pacaran itu timbullah seks bebas, atau yang termasuk masalah yang kita dapatkan sekarang ini, yaitu banyaknya pimpinan pondok pesantren atau anak mereka yang melakukan pelecehan seksual. Dan yang baru-baru ini kan juga sekolah Indonesia yang ada di sebuah daerah itu juga banyak wanita-wanita yang jadi korban. Kenapa jamaah rahmatullah? Hal ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Dan ini juga nasihat kepada para kiai, para ustadz, para mubalik yang memiliki pondok pesantren yang tidak ada batasnya antara putra dan putri. Hati-hati. Ini bisa saja menjadi fitnah bagi kalian, menjadi musibah bagi kalian, dan menjadi sorotan yang sangat tajam bagi dunia pendidikan. Karena jangan sampai apa yang antum lakukan atas nama Islam, pondok pesantren Islam, tetapi image orang yang terhadap orang yang ada di luar ini mengatakan ini sarang pelecehan seksual. Hati-hati zaman rahmatullah. Ini sangat berbahaya. Karena Nabi SAW bersabda, antum paham ini hadis ini. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Muttafaqun alaihi. Sahih Bukhari wa Muslim. Di mana Nabi SAW bersabda yang artinya aku tidak meninggalkan setelah peninggalku, tidaklah aku tinggalkan sepeninggal aku sebuah fitnah yang paling dahsyat, yang paling besar, memberikan dampak negatif bagi seorang laki-laki dari fitnah wanita. Maka Allah, dari zaman ke zaman kita mendapatkan betapa banyak orang yang mulia itu hina karena fitnah wanita, betapa banyak orang yang cerdas hina karena fitnah wanita, betapa banyak orang yang bangsawan kemudian terhormat dia menjadi hina karena fitnah wanita. Dan coba lihat kasus yang terjadi pada anak kiai ini. Bapaknya seorang kiai, memiliki pondok pesantren yang sangat terbilang luas, sangat dihormati, disegani. Namun dengan kasus anaknya ini, dia pun mendapatkan imbas daripada hal tersebut. Maka zaman rahmatullah, antum yang menjalankan pondok pesantren atau sekolah Islam, asalnya dan lebih selamatnya adalah memisahkan mana pondok putri, mana pondok putra. Jangan disatukan zaman rahmatullah. Karena kecenderungan laki-laki itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Telah dijadikan perhiasan, keinginan yang besar, kekuatan yang besar dalam diri seorang laki-laki, syahwat yang besar, kecintaan kepada wanita. Maka syahwat ini zaman rahmatullah adalah merupakan di antara sebab kebinasaan Bani Adam, khususnya laki-laki. Karena Nabi SAW menyebutkan, tidaklah aku meninggalkan sepeninggal aku fitnah yang sangat besar, yang memiliki dampak yang sangat besar bagi seorang laki-laki daripada fitnah wanita. Maka bagaimana mungkin zaman rahmatullah ada orang merasa aman dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW? Bagaimana mungkin orang merasa enteng dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini? Yang kemudian dia menganggap hal sepele, hal biasa, hal lumrah, laki perempuan itu bertemu kan sudah kodratnya. Inilah kejadian seperti ini zaman rahmatullah. Dan andaikan kasus ini terungkap, maka mungkin lebih banyak lagi kasus yang terjadi. Ya, sebagaimana juga kejadian yang kemarin pimpinan pondok pesantren juga mencabuli santriwatinya. Itu berkali-kali bahkan sampai hamil, dan korbannya tidak 1-2 tapi banyak zaman rahmatullah. Dan kemudian poin yang ketiga yang menjadi sorot tajam kita pada pembahasan ini adalah perbuatan sang kiai yang seolah-olah membela kejahatan anaknya, yang seolah-olah tidak ridho anaknya ditangkap, yang seolah-olah menghalangi kasus penangkapan anaknya. Ini tidak boleh zaman rahmatullah. Apalagi seorang kiai
Dan konon kabarnya pondok pesantren Kiai ini sudah dicabut izinnya oleh Kemenang. Ini tidak boleh, zaman rahmatullah. Siapa kita? Bahkan Nabi SAW sendiri, ya pernah beliau kemudian mengatakan, ada sebuah kasus yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW, di mana kasus ini ada seseorang itu mencuri, kedapatan mencuri, dan dia dari kalangan bangsawan. Maka sahabat pada saat itu berusaha untuk meluluhkan hati Nabi SAW agar orang ini tidak dihukum. Maka dicarilah sahabat yang paling dekat oleh Nabi SAW, dan itu anak angkat Nabi SAW. Kalau tidak salah Zaid ibn Thabit, wallahu alam ya. Kemudian sahabat ini berusaha merayu Nabi SAW untuk meluluhkan hati Nabi SAW agar pencuri dari kalangan sahabat ini yang bangsawan ini tidak dihukum oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memerah wajah beliau, dan beliau kemudian marah, dan kemudian beliau SAW menegaskan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad SAW saraqat laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah binti Muhammad, Fatimah anaknya Nabi SAW itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka pasti aku akan memotong tangannya. Coba lihat zaman rahmatullah, bagaimana ketegasan Nabi SAW menegakkan keadilan. Dan keadilan sekarang ini Masya Allah ya, kalau ya mungkin bukan orang yang mungkin memiliki kehormatan, yang memiliki kebangsawanan, yang dimuliakan, yang disegani, ya sudah lama pondok itu ya diobrak-abrik oleh kepolisian. Tapi Masya Allah kepolisian masih memuliakan sang kiai, memuliakan pondok pesantren, tidak memperlakukan sebagaimana tempat yang lainnya yang langsung diobrak-abrik. Tidak seperti itu, alhamdulillah kepolisian kita. Cuma Pak Kiai ini seolah-olah menyembunyikan anaknya, tidak membiarkan anaknya ditangkap. Tidak boleh, zaman rahmatullah. Bahkan Nabi SAW sendiri saja menegaskan, andaikan Fatimah binti Muhammad ini mencuri, maka saya pasti akan memotong tangannya. Maka 3 poin ini zaman rahmatullah yang penting kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan kasus pelecehan seksual yang melibatkan notabene-nya pondok pesantren, yang melibatkan notabene-nya kiai, anak kiai, keluarga kiai dan sebagainya, itu mudah-mudahan bisa kita cegah lebih meluas, karena ini sama dengan merusak citra Islam, merusak citra pondok, dan merusak citra pendidikan Islam, khususnya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang kita berada di Indonesia ini. Ya memang orang tua sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia. Demikianlah zaman rahmatullah yang menjadi sorotan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mengambil manfaat dan faedah dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi di negeri kita ini, dan menjadi pelajaran besar buat kita semuanya. Maka demikianlah Allah mengatur, dan Nabi SAW menyampaikan aturan yang sangat luar biasa bagaimana mendidik anak putra dan putri. Bahkan beliau SAW mengingatkan kepada kita agar ketika anak itu sudah balik, sudah mencapai umur 10 tahun, maka dipisahkan tempat tidurnya untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan itu berjalan zaman rahmatullah, fitrah manusia berjalan dalam keburukan. Maka untuk menghindari keburukan yang besar yang terjadi pada keluarga kita, maka hendaknya kita selektif untuk mencari pondok pesantren yang memang memisahkan mana laki mana perempuan. Hadza wallahu alam bissawab.